Halo minasan, konnichiwa, animiyasu ni mata modotte. Berdasarkan di sebuah ruang makan, si ayah mendapatkan surat dari anak pertamanya yang sedang kuliah di Universitas Farmasi Novaruto bernama Parle. Ini bentuknya. Si ayah mengatakan kalau Parle akan terlambat pulang dikarenakan beberapa urusan yang masih belum selesai. Lalu si ayah menyuruh Falma untuk datang ke ruang kerjanya karena ada beberapa masalah yang akan dibahas. Setelah sampai di ruangannya, si ayah menceritakan bahwa mulai sekarang kita harus hati-hati karena bulan depan akan ada pekan raya terbesar yang diadakan setahun sekali. Hal ini ada hubungannya dengan informasi yang diberikan Parle bahwa di Pulau Pante telah terjadi pandemi yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa telah terjadi korban jiwa berkisar 1.000 orang manusia yang telah meninggal dunia. Para peneliti yang telah mengambil sampel untuk diteliti itu pun juga telah meninggal. Katanya ciri-ciri orang yang terkena virus ini adalah di ketiak dan leher muncul benjolan, demam tinggi yang diikuti sakit kepala lalu muntah-muntah, dan kulitnya berubah menjadi hitam pekat yang dikarenakan sel-selnya berhenti bekerja. Para peneliti hebat yang ada di pulau itu pun telah angkat tangan yang berarti sudah tidak bisa lagi menangani pandemi ini. Oleh karena itu, semua mayat dan sampel dibakar menjadi abu. Tapi ternyata sebelumnya para peneliti itu telah membuat sketsa dari mikroskop yang telah tersebar luas. Mendengar hal itu, Falma pun meminta Parle untuk mengirimkan sketsa itu untuk dia lihat sebenarnya jenis apa virus ini. Pekan raya kali ini harus dijaga ketat karena beberapa kapal di luar Sunflove akan tiba yang membawa dagangan mereka. Salah satunya dari Netherlands, di mana Pulau Pante berasal dari Netherlands dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di kapal itu ada virus-virus yang melekat di barang dagangannya. Lalu ketika Falma sedang menceritakan kondisi yang terjadi sekarang kepada Ellen, tibalah sketsa yang sebelumnya sudah diminta kepada Parle. Setelah melihat isi dari sketsa tersebut, Falma langsung terkejut karena dari sketsa yang digambarkan itu terlihat tanda-tanda wabah pes yang di dunia sebelumnya juga ada penyakit ini. Wabah ini ditularkan melalui kutu dan hewan pengerat seperti tikus. Pada abad ke-14 wabah ini sangat menggila, di mana setengah dari populasi Eropa meninggal akibat wabah ini. Tingkat kematian dari wabah ini yaitu 50-70%, dan jika terjadi radang paru-paru, tingkat kematiannya meningkat menjadi 100%. Karena wabah ini memang mematikan, Falma langsung mengambil tindakan yaitu mengirim muridnya ke Merseiro, wilayah yang sebelumnya diberikan kepada Bruno. Karena hanya dari situlah saudagar Netherlands dapat berlabuh. Tindakan selanjutnya ialah memberitahukan hal tersebut kepada ratu dan ditemani ayahnya karena wabah ini harus dicegah agar tidak memasuki ibu kota. Ratu sangat bangga kepada Falma karena sudah mengambil langkah yang cepat dalam waktu yang singkat dan ditambah sudah membuatkan obat untuk wabah ini. Oleh karena itu, Ratu juga langsung menyuruh menterinya untuk menutup sebagian pintu gerbang ibu kota dan memperketat pemeriksaan jalur perdagangan ke ibu kota. Tidak hanya itu, Falma menambahkan beberapa hal penting yaitu agar para warga membunuh semua tikus dan kutu yang terlihat dan merebus pakaian mereka agar memperkecil penularan. Kemudian Falma mendatangi Pierre untuk memeriksa semua persediaan obatnya dan memperkenalkan sebuah mikroskop yang telah sempurna kepadanya. Falma mengingatkan jikalau ada yang membutuhkan obat ini berikan secara cuma-cuma karena kota ini dalam keadaan yang kritis. Di saat yang sama, sang ratu menanyakan kondisi yang ada di lapangan sekarang karena pekan raya kali ini harus diadakan apapun yang terjadi karena martabat kekaisaran yang sedang dipertaruhkan. Dan apabila dibatalkan akan menimbulkan kepanikan serta memperlihatkan begitu lemahnya kekaisaran ini di mata negara lain. Ratu juga menyuruh para menteri untuk lebih meningkatkan keamanannya karena dia dan para menteri tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan logis dalam waktu yang singkat seperti Falma. Singkat cerita, Falma dan Ellen telah sampai di pelabuhan. Falma langsung memeriksa semua berkas yang telah muridnya kasih. Karena para muridnya sudah melakukan semua perintahnya Falma pun bisa langsung ngecek semua barang-barang yang ada di kapal serta para awaknya. Untuk kapal pertama yang mereka cek tidak ada masalah, semuanya lolos dari wabah itu. Tapi Falma tetap memberikan resep obat kepada tabib kapal karena ada beberapa awak yang memiliki penyakit yang berbeda dan obatnya bisa diambil di apotek Falma. Tabib dan ketua kapal itu terkesima melihat kerja Falma yang sangat jeli. Setelah kapal pertama, lanjut ke kapal kedua. Tapi karena ada dua kapal yang belum diperiksa, para ketua kapal malah adu mulut karena ingin terlebih dahulu diperiksa. Namun dalam perseteruan mereka, Ellen yang ingin menghentikan mereka itu pun terkejut dikarenakan ada sebuah meriam yang ditembakkan. Ternyata meriam tersebut ditembakkan oleh kapal armada laut pilihan kekaisaran yang dipimpin Laksamana Jan Alain Gabin. Seketika Falma terkejut, pelanggan setianya ternyata seorang laksamana di armada kekaisaran. Jansan memberikan perintah kepada kapal-kapal itu agar tetap mematuhi perintah kekaisaran. Kalau tidak, kapal mereka akan ditenggelamkan. Berkat bantuan dari Jansang, pekerjaan Falma pun menjadi cepat selesai.
Tapi tak lama setelah itu muncullah laporan darurat di mana dikabarkan bahwa banyak warga dari desa Estak yang sekarat setelah demam tinggi. Dicurigai hal itu bisa terjadi karena ada para penyelundup yang memasuki pelabuhan melalui desa itu. Prosedur pemeriksaan di pelabuhan dianggap terlalu lama dan mereka memilih masuk secara ilegal di desa tersebut. Mendengar hal itu, Falma pun bergegas untuk pergi ke desa itu karena ditakutkan para penduduk akan kabur dari desa dan menyebabkan wabah itu mudah tersebar. Singkat cerita, Falma sampai di desa itu. Falma melarang para warga untuk keluar dari desa, tapi omongannya sama sekali tidak didengar. Malahan Falma dituduh menjadi arwah jahat yang telah mengutuk desa itu. Karena para warga tidak mau mendengarkannya, Falma langsung membuatkan dinding es yang mengelilingi semua desa, dan para warga akhirnya diam. Lalu Falma memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah apoteker kerajaan, sekaligus hanya dialah yang bisa mengobati mereka saat ini. Setelah para warga percaya, Falma menjelaskan rencananya untuk membagi 3 desa, mulai dari gejala yang parah, yang terpapar, dan tidak terpapar. Hal itu agar memudahkan pembagian siapa dulu yang akan diobati dan memperlambat penyebarannya. Di waktu yang sama, di pelabuhan kota Merseyru terlihat sebuah kapal yang pergerakannya aneh. Setelah diselidiki, kapal tersebut ternyata mengibarkan bendera permintaan medis segera dan bendera wabah. Tampaknya kapal tersebut adalah kapal penyelundup yang mereka cari-cari. Dan setelah diselidiki lebih jauh, kapal tersebut memang tidak dikemudikan oleh orang melainkan terbawa arus. Dan para awak kapal itu semuanya telah mati sia-sia dikarenakan tidak mau mendengar perintah dari kekaisaran. Saya narator dari anime Asu pamit undur. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kono ne.